Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Danova dengan NIM 1520044. Di sini saya akan menjelaskan 4 materi fikih jinayah, di mana dari 4 materi tersebut saya akan bagi menjadi 2 video, yaitu dari satu video 2 materi, terdiri dari 2 materi. Langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu tentang jarimah hudud, syarikoh, hirabah, ridho, dasar hukum dan sanksi hukumannya. Pengertian hudud. Kata dasar hudud adalah had menurut bahasa, berarti mencegah. Disebut hudud karena hukuman itu dapat mencegah terjadinya perbuatan mengakibatkan jatuhnya hukuman. Sedangkan menurut syarak, hudud adalah hukuman yang terukur atas berbagai perbuatan tertentu, atau hukuman yang telah dipastikan bentuk dan ukuran di dalam syariat, baik hukuman itu karena melanggar hak Allah atau merugikan hak manusia. Hudud terbagi menjadi 3 macam, yaitu hukuman mati, hukuman pasung, dan cambuk, meskipun disertai dengan penyaliban atau pengasingan. Macam-macam hudud, salah satunya yaitu perzinahan. Pengertian perzinahan: zina adalah aktivitas seksual yang melibatkan organ reproduksi yang diharamkan, membangkitkan nafsu syahwat, serta menetapkan adanya had. Meskipun memasukkan pucuk atau kadar tertentu dari penis seorang laki-laki, sekalipun impoten, non-ereksi, berkondom ke dalam lubang vagina perempuan atau lubang anus laki-laki atau perempuan yang tidak halal. Unsur bias yang dapat menggugur had ada 3 bagian, yaitu sebagai berikut. Pertama, bias yang timbul dari subjek pelaku, misalnya pelaku tidak mengetahui larangan berzina. Kedua, bias subjek sasaran, misalnya seorang diduga sebagai istrinya. Ketiga, bias prosedur, misalnya pernikahan tanpa wali. Had zina wajib dijatuhkan ketika pelaku perzinahan telah baligh, berakal, suka sama suka, serta mengetahui larangan berzina, baik dia seorang muslim, kafir dzimmi atau murtad. Sehingga had zina tidak dapat dijatuhkan kepada pelaku yang masih kanak-kanak, gila, orang yang dipaksa melakukan zina, dan orang yang tidak mengetahui larangan berzina, misalnya pelaku adalah seorang malak. Adapun pelaku yang masih kanak-kanak dan orang gila tidak dapat dijatuhi hukuman. Hal ini sesuai dengan hadis kalam diangkat dari 3 orang, yaitu orang tidur hingga bangun, orang yang ditimpa musibah sehingga bebas dari musibahnya, dan dari anak kecil hingga dia dewasa. Ragam had zina, salah satunya yaitu ada ghair muhson. Jika pelaku zina seorang perawan bukan muhson dan orang merdeka bukan budak, hadnya berupa hukuman cambuk sebanyak 100 kali, sesuai dengan firman Allah pada surat An-Nur ayat 2, yang artinya pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasih kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Hakim boleh mendahulukan salah satu dari kedua hukuman itu sesuai dengan kebijakan yang dikehendakinya, dengan syarat pengasingan tersebut mencapai jarak yang telah diperkenankan untuk mengqashar sholat. Menurut pendapat yang sahih, karena rencana yang pengasingan itu bertujuan menjauhkan pelaku perzinahan dari keluarga tanah kelahirannya. Kemudian selanjutnya ada muhson. Muhson adalah orang yang pernah menyetujui vagina istrinya dalam ikatan pernikahan yang sah dan dia orang merdeka, telah balik dan berakal. Apabila dia menyetujui lubang anus istrinya, menyetujui lubang kemaluan budak perempuannya, atau bersetubuh dalam pernikahan yang batal, atau melakukan segama dengan istri yang masih berstatus budak kemudian merdeka, atau masih kanak-kanak, atau orang gila kemudian sembuh dan melakukan zina, maka dia tidak dapat disebut muhson. Had tuduhan berzina atau qadzaf. Pengertian qadzaf secara bahasa, qadzaf adalah melayangkan tuduhan atau aramiyu. Sedangkan definisi qadzaf adalah melayangkan tuduhan berzina dengan memperlihatkan kejelekan perbuatan orang lain. Maksudnya memberikan kesaksian terkait dengan perzinahan. Para saksi tidak dapat dijatuhi had qadzaf kecuali para saksi perzinahan yang kurang dari 4 orang sandaran atau landasan hukum had Al-Quran. Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik berzina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka 80 kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Quran surat An-Nur ayat 4. Selanjutnya yaitu had tindak pidana pencurian. Pengertian had tindak pidana pencurian menurut bahasa, tindak pidana pencurian adalah mengambil harta benda orang lain secara sembunyi-sembunyi. Adapun menurut syarak,
Tindak pidana pencurian adalah tindakan mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi secara zalim dari tempat penyimpanan harta benda tersebut dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat pencuri yang dapat dijatuhi had pencurian. Tangan seorang pencuri boleh dipotong jika memenuhi 7 macam persyaratan sebagai berikut. Orang yang baligh, berakal, tanpa ada keterpaksaan, mempunyai tanggung jawab pelaksana hukum Islam, mengambil harta banyak sebanyak 1 nisab atau kira-kiranya 4 dinar dari tempat penyimpanan harta benda. Tidak ada hubungan kepemilikan dan tidak ada unsur kepemilikan yang samar terkait harta yang dicuri. Kemudian had kamar dan minuman memabukkan lainnya. Jenis ketentuan hukum dan masa diharamkannya minuman atau al-syribat. Kata al-syribat adalah bentuk jamak dari kata syarah. Maknanya adalah sesuatu yang diminum atau masrub. Sementara asyrib ialah orang yang gemar meminum minuman. Sedangkan asyab ialah kumpulan pemabuk. Jenis minuman yang diharamkan adalah segala jenis minuman yang jika diminum banyak akan memabukkan dan jika diminum sedikit tetap diharamkan. Termasuk di dalamnya adalah rendaman kurma, anggur, gandum, jagung dan lain sebagainya. Kemudian murtad, sesuai dengan hadis Al-Bukhari dan Muslim dari riwayat Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang menukar agamanya dengan agama lain maka bunuhlah dia. Sabda Nabi SAW, darah seorang muslim tidak halal kecuali akibat adanya salah satu dari 3 faktor: seorang janda yang berbuat zina, hukuman mati akibat membunuh orang lain, dan orang yang meninggalkan agamanya serta memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Para ulama sepakat bahwa hukuman mati bagi laki-laki murtad hukumannya wajib. Begitu juga menurut pendapat jumhur ulama selain para pengikut mazhab Hanafi, seorang perempuan yang murtad harus dihukum mati karena seorang perempuan yang dikenal dengan sebutan Ummu Ruman pernah keluar dari Islam. Sampailah kabar tersebut kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW menyuruhnya bertaubat. Jika dia mau bertaubat maka dia tidak dihukum mati, namun jika tidak maka dia harus dibunuh. Kemudian selanjutnya yaitu hirabah atau pemberontak. Pelaku hirabah diperangi sampai mereka kembali kepada pengakuan Islam atau ke pengakuan khalifah yang sah saja. Perang melawan pelaku hirabah berbeda dengan perang melawan orang kafir. Perang melawan pelaku hirabah hanyalah perang bersifat edukatif, bukan jihad fisabilillah. Oleh karena itu, pelaku hirabah tidak boleh diserang dengan senjata pemusnahan massal atau serbuan nuklir, kecuali jika mereka menggunakan seperti ini. Jika mereka melarikan diri dari perang, mereka boleh dikejar sampai tidak boleh memusnahkan dan harta mereka tidak boleh dijadikan ghanimah. Kemudian materi yang kedua yaitu jarimah qisas dan jarimah diyat. Qisas atau yang definisi rukun dan syarat qisas ya. Qisas secara bahasa berarti sama rata atau sepadan. Kata ini diambil dari kata qas, artinya pemotongan, atau dari kata iqtisas al-atsar atau mengikuti jejak. Pengertian terakhir inilah yang dimaksud qisas dalam bahasa ini karena penggugat qisas mengikuti jejak yang sama yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Rukun qisas dalam kasus pembunuhan ada 3, yaitu adanya tindakan pembunuhan dengan sengaja, zalim, korban pembunuhan. Pelaku pembunuhan syarat wajib qisas ada 3, yaitu pelaku pembunuhan telah muhalaf, berakal dan baligh. Pelaku pembunuhan bukan orang tua korban. Status korban tidak lebih rendah dari pelaku pembunuhan sebab kufur atau perbudakan. Seorang muslim yang membunuh orang kafir, baik kafir harbi, kafir zamimi maupun kafir muahid, tidak wajib diqisas. Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim tidak diqisas sebab membunuh orang kafir. Hadis riwayat Al-Bukhari. Orang merdeka tidak dikenai qisas sebab membunuh hamba sahaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Mereka orang merdeka dan dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan, tetapi
Barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikuti dengan baik dan membayar diat tebusan kepadanya dengan baik pula. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. Quran Surat Al-Baqarah ayat 172. Kemudian selanjutnya yaitu kejahatan yang mengakibatkan hukum qisas. Yang pertama yaitu pembunuhan dengan benda tajam dan benda tumpul. Pembunuhan dengan benda tajam yaitu melukai korban dengan sesuatu yang dapat memotong kulit atau daging, seperti pedang, pisau, dan lain-lain. Atas tindakan tersebut pelaku dikenai hukuman qisas sebab dia telah membunuh menggunakan media yang biasanya dapat mematikan. Melempar korban ke tempat berbahaya, melempar korban dari tempat yang tinggi, misalnya korban dilempar dari bukit, dari gedung yang tinggi, atau dibanting ke dinding hingga tewas. Tindakan ini mewajibkan qisas karena itu biasanya dapat mematikan. Melempar ke tempat binatang buas, apabila seseorang mengikat orang lain dan melemparnya ke daerah yang dihuni binatang buas atau di hadapan binatang buas, lalu ditimangsa binatang tersebut hingga tewas, maka pelaku tidak dikenai qisas. Melempar korban ke dalam api atau air atau api, apabila korban dilempar ke dalam air yang bisa menenggelamkannya atau kobaran api, dan dia tidak mampu menyelamatkan diri, baik karena derasnya arus air atau besarnya kobaran api, maupun karena ketidakmampuannya karena kondisinya terkait misalnya hingga tewas, maka pelaku kejahatan ini wajib diqisas. Yang ketiga yaitu selanjutnya pembunuhan dengan media sihir. Apabila seseorang membunuh korbannya dengan media sihir, maka pelakunya wajib diqisas. Bila sihir yang digunakan dipastikan dapat membunuh, karena perbuatan ini termasuk kategori pembunuhan yang disengaja. Sama seperti dia membunuh dengan pisau, bila sihir itu masih diragukan kekuatannya dapat membunuh atau tidak, pelaku sihir tidak wajib diqisas karena itu serupa dengan kasus pembunuhan semi sengaja. Tidak jauh berbeda dengan kasus orang yang memukul korban dengan tongkat yang tidak mematikan lalu tewas. Selanjutnya yaitu pembunuhan dengan racun. Apabila seseorang membubuhi racun yang mematikan pada jamuan makan, lalu jamuan itu dimakan oleh anak kecil atau orang gila hingga menewaskannya, maka pelaku pembunuhannya wajib diqisas. Sebaliknya, bila jamuan racun tersebut disajikan kepada orang yang balik dan berakal, tetapi tidak diketahui makanan itu diracuni, maka pelaku wajib membayar diat, tidak perlu diqisas, karena korban menyantap makanan itu atas kemauannya sendiri tanpa adanya tekanan. Kemudian selanjutnya yaitu membunuh dengan melukai korban. Seandainya seseorang mencederai orang lain dengan luka mematikan hingga tewas, pelaku wajib diqisas, meskipun korban tidak mengobati lukanya, sebab pengobatan luka tersebut tidak menjamin kesembuhannya, mengingat luka itu lebih parah. Selanjutnya yaitu menyekap korban di suatu tempat. Suatu pembunuhan, cara menyekap korban di suatu tempat ada beberapa tingkatan sesuai dengan kondisi korban. Seseorang yang menyekap korban tanpa diberi makan dan minum selama beberapa waktu hingga meninggal disebabkan karena kelaparan dan kehausan, di mana orang lain pun jika disekap dalam rentang waktu tersebut akan tewas. Perbuatannya termasuk kategori pembunuhan yang disengaja, karena secara nyata pelaku berniat menghilangkan nyawa korban. Selanjutnya yaitu qisas bitasahbub. Apabila seorang bersaksi bahwa seorang telah melakukan pembunuhan sehingga hakim mengqisasnya, namun mereka kemudian mencabut kesaksiannya dan menyatakan bahwa kesaksian tersebut palsu dan mengetahui bahwa terdakwa diqisas sebab kesaksiannya, maka keduanya wajib diqisas karena telah menyebabkan kematian seseorang dengan sumpah palsu. Kasus ini tidak jauh berbeda dengan paksaan untuk membunuh. Selanjutnya yaitu syarat-syarat qisas di luar hukuman mati. Qisas di luar hukuman mati mencakup qisas terhadap tindak pencederaan terhadap organ tubuh dan anggota badan, termasuk luka-luka di tubuh, luka sayatan dan tusukan di kepala atau di wajah, bila mungkin terjadi. Selanjutnya qisas terdapat luka di badan
luka di kepala dan organ tubuh. Kisos di luar hukuman mati ada dua macam, yaitu kisos di atas luka-luka di kepala dan kisos di atas luka-luka di tubuh. Pertama, tindak pencederaan yang menyebabkan luka yang tidak mengetahui mengenai tulang, seperti luka tusuk dan luka yang tidak menggores batok kepala, atau pencederaan terhadap tulang seperti memecahkan tulang pergelangan atau lengan, meretakkan tulang, dan menyebabkan sendi terkilir, tidak wajib dikisos, karena dalam kasus ini sulit untuk menjatuhkan saksi hukuman yang sama dan dikhawatirkan terjadinya balasan yang berlebihan. Kedua, kisos juga berlaku terhadap seluruh tindak pencederaan organ tubuh yang mengenai persendian mata. Pelaku dikisos karena melukai mata orang lain. Allah SWT berfirman, kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya, balas yang sama. Barang siapa tidak melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Maidah ayat 45. Saksi yang sebanding dalam kejahatan seperti ini dapat dilaksanakan karena luka-luka seperti ini mengenai persendian, akan tetapi tangan yang sehat tidak boleh dikisos karena telah memotong tangan yang cacat atau lumpuh dan sebagainya. Kemudian selanjutnya itu diyat. Kata diyat secara etimologi berasal dari kata wadiyatan. Bila yang digunakan masdar wadiyan berarti mengalir yang sering dikaitkan dengan lembah, seperti di dalam firman Allah, sesungguhnya aku inilah Tuhanmu, maka tanggalkanlah kedua terompahmu, sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci. 2. Akan tetapi jika yang digunakan adalah masdar diyatan, berarti membayar harta tebusan yang diberikan kepada korban atau walinya dengan sebab tindak pidana penganiayaan atau jinayat, harta yang diberikan sebagai ganti jiwa yang terbunuh. Sedangkan diyat secara terminologi syariat adalah harta yang wajib dibayar dan diberikan oleh pelaku jinayat kepada korban atau walinya sebagai ganti rugi disebabkan jinayat yang dilakukan oleh si pelaku kepada korban. Definisi ini mencakup diyat pembunuhan dan diyat anggota tubuh yang dicederai. Sebab harta ganti rugi ini diberikan kepada korban bila jinayatnya tidak sampai membunuhnya dan diberikan kepada walinya bila korban terbunuh. Diyat ada dua macam yaitu yang pertama diyat kabir, denda besar, yaitu 100 ekor unta dengan perincian 30 ekor unta betina dan umur 3 tahun masuk 4 bulan, 30 ekor unta betina umur 4 tahun masuk 5 bulan, dan 40 ekor unta betina yang sudah hamil. Diwajibkan denda berat karena sebagai ganti hukum bunuh atau kisos yang dimaafkan pasca pembunuhan yang betul-betul disengaja. Denda ini wajib dibayar tunai oleh yang membunuh sendiri. Hal ini dilandasi hadis Nabi, sesiapa membunuh orang yang dengan sengaja, ia diserahkan kepada keluarga yang terbunuh. Mereka boleh membunuhnya atau menarik denda, yaitu 30 ekor unta betina umur 3 masuk 4 tahun, 30 ekor unta betina umur 4 masuk 5 tahun, 40 ekor unta betina yang sudah hamil. Hadis riwayat At-Tirmizi. Selanjutnya yaitu melakukan pembunuhan semi sengaja. Denda ini wajib dibayar oleh keluarganya, diangsur dalam waktu selama 3 tahun. Tiap akhir tahun wajib dibayar sepertiga. Kemudian diyat zahir atau denda ringan, banyaknya
100 ekor unta juga, tetapi dibagi 5, yaitu 20 ekor unta betina umur 1 tahun masuk 2 tahun, 20 ekor unta betina umur 2 masuk 3 tahun, 20 ekor unta jantan umur 2 masuk 3 tahun, 20 ekor unta betina umur 3 masuk 4 tahun, 20 ekor unta jantan. Kemudian diat zahir, denda ringan, banyaknya denda ini wajib dibayar keluarga yang membunuh dalam masa 3 tahun. Tiap akhir tahun dibayar sepertiganya. Jika denda tidak dapat dibayar dengan unta, wajib dibayar dengan uang sebanyak harga unta tersebut. Ini pendapat sebagian ulama. Kemudian ringannya denda dipandang dari 3 segi. Yang pertama yaitu jumlahnya yang dibagi 5 atas keluarga yang bersangkutan, diberi waktu 3 tahun. Kemudian denda dipandang dari 3 segi juga. Yang pertama yaitu jumlah denda hanya dibagi 3, sedangkan tingkat umumnya lebih besar. Denda diwajibkan atas yang membunuh itu sendiri. Kemudian denda wajib dibayar tunai. Denda perempuan, kalau yang terbunuh perempuan adalah 1/2 dari denda laki-laki. Hal ini didasari hadis Nabi, yaitu denda perempuan 1/2 denda laki-laki. Hadis riwayat Amr ibni Hazm. Denda orang yang beragama Yahudi dan Nasrani adalah 1/3 dari denda orang Islam, dan denda orang yang beragama Majusi 1/15 dari denda orang Islam. Disempurnakan dia sebagai diat membunuh orang yang apabila anggota berikut ini atau melenyapkan manfaatnya, yaitu 2 tangan, 2 kaki, hidung, 2 telinga, 2 mata, lidah, 2 bibir, kemaluan, 2 pelir, membisukan atau membutakan, menghilangkan pendengaran, menghilangkan penciuman, dan menghilangkan akal.